Sampaikan oleh Pak Prabowo ya, satu bagaimana memastikan hukum tidak tumpul ke bawah, tajam ke Anda yakin bawah. itu bakal terlaksana? Ya saya yakin ya. Ya? Dan memang itu sudah kita tunjukkan mulai Ya. sejak awal Pak Prabowo dilantik. No. Kasus korupsi tata niaga PT Timah yang telah merugikan negara senilai hampir 10 triliun rupiah ini. Nenek bersimbah darah dipukuli warga. Ia dituduh mencuri bawang. Di Indonesia, hukum seharusnya menjadi payung perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakatnya. Namun realitanya, kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan tersebut. Bahkan, masalah penegakan hukum masih menjadi masalah yang serius di Indonesia ini. Entah itu masalah yang kecil ataupun kasus besar yang berhubungan dengan orang-orang penting. Salah satu faktor utama dari ketidakadilan ini adalah adanya diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, dan politik. Mereka yang mempunyai pengaruh besar dan kekayaan seringkali mendapatkan perlakuan yang istimewa, sedangkan rakyat-rakyat biasa, terutama rakyat miskin dan tak berdaya, seringkali menghadapi hukuman yang berat dan bahkan tindakan yang sewenang-wenangnya. Praktik korupsi atau nepotisme di lembaga penegak hukum turut memperkeruh keadaan. Penanganan kasus sering kali dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok lain, sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Kasus-kasus yang mestinya ditangani secara adil justru berujung pada keputusan yang kontroversial dan jauh dari rasa keadilan. Berdasarkan kompas.com beberapa waktu lalu, tepatnya pada awal Mei 2025, publik dihebohkan oleh sebuah video yang menampilkan seorang nenek berusia 67 tahun berinisial SA dengan wajah berlumuran darah menuruni anak tangga di Pasar Kebun Agung, Desa Mangu, Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Video tersebut memperlihatkan kondisi nenek SA yang babak belur setelah dianiaya oleh dua petugas keamanan pasar. Kejadian ini terjadi setelah nenek SA tertangkap basah karena mencuri 5 kg bawang putih di salah satu pedagang pasar tersebut. Lalu, apakah yang dilakukan oleh nenek SA ini layak mendapatkan hukuman berupa hukuman fisik sampai berlumuran darah dan berpotensi merusak mental nenek SA? Mari kita usut tuntas bersama. Nah, jadi Mbak Alay, Mbak Zahra, ini kan belakangan ini lagi ada kasus yang marak ya, tentang nenek SA yang mencuri bawang sebanyak 5 kilo nih. Itu menurut kalian nenek SA ini layak nggak sih mendapatkan hukuman fisik hingga berlumuran darah seperti itu? Dari itu sama aja kan waktu diberitakan itu main hakim sendiri ya hitungannya ya. Iya kan? Iya. Langsung ya, langsung ya, kan sampai berdarah-darah kayak gitu. Iya benar. Miris aku liatnya, sumpah. Iya. Kasian banget. Kalau dari aku ya kasian sih sama neneknya malah. Dia ada faktor apa bisa sampai melakukan pencurian itu gitu loh. Berarti kayak butuh banget gitu ya? Iya kan, berarti emang lagi kesusahan ya kalau kan gitu. Tapi kan sesusah apapun ya Mbak, masa mencurinya sampai 5 kilo? Itu kan ya salah dong sebenarnya. Sebanyak itu loh maksudnya. Tapi dengan hukuman yang sampai berlumuran, ibunya sampai berlumuran darah kayak gitu, itu salah juga sebenarnya. Kalau dari aku sih, dilihat dulu latar belakangnya gimana sih dia bisa melakukan kegiatan apa coba kegiatan? Kerampokan. Bukan melakukan tindakan mencuri itu. Gitu. Alasan dibalik itu apa gitu sebenarnya? Menurut kalian nih, kan kita punya Pancasila ya. Sila kelima itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalian kan itu ya
tahu ya nenek SA ini dihukum seperti apa. Nah, menurut kalian gimana sih penegakan hukum di Indonesia? Ataukah sudah adil? Ataukah masih kayak memilah-milah nih untuk petinggi negara gimana, untuk orang yang mungkin tidak punya daya gimana? Sebenarnya tuh waktu awal nggak usah dipukulin nggak sih? Lebih ditangkap aja terus dikasih bener-bener. itu sih pengertian. Ngapain sih harus nyolong gini Ibu-ibu gitu. lagi kan. Iya, Bu malu Bu, udah tua Bu, tapi nyolong gitu kan. Tapi balik lagi itu tadi kondisi di belakangnya gimana. Terus menurut penegakan hukum ada kok kasus yang lebih penting yang harus ditegakkan daripada kasus neneknya itu. Berarti menurut kalian nih Indonesia ini belum menjalankan hukum dengan seadil-adilnya ya? Dari aku sih dong. Jelas enggak? Nggak tahu Mas Anang nanti. Enggak. Enggak dong. Kalau orang yes mungkin. Orang yes gitu. Enggak. Ada nggak sih pendapat dari kalian nih untuk untuk membuat Indonesia biar makin maju nih, biar penegak hukumnya itu bisa bersikap adil kepada siapapun yang bersalah? Ada nggak pendapat dari Gimana nih Mbak Zara caranya? Kalau kata aku mah ya reformasi ulang aja itu. Reformasi Ya, ulang. ditata ulang aja itu hukum-hukum yang ada itu. Karena emang bener-bener ketimpangan banget Mbak. Dia tuh hukum tuh di bawah tuh kayak nujuk banget gitu. Buat orang yang nggak punya tuh dia udah abis dah dia. Iya. Kalau yang data dia masih leha-leha. Kata aku gitu sih. Ditata ulang. Pokoknya kalau udah punya duit, mau lu korupsi, mau dia maling, mau dia ngapain terserah deh. Korupsi sama maling sama sih. Iya, sama kan? Sama, Nah, Bre. sama malahan tuh. Sama aja Korupsi tuh tuh koruptor nyolong, kan anjir. maling tuh emang. Nyolong duit kita. Parah sih. Itu hukum Indonesia tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya, betul. Sekali Mbak Dian. Kita yang kena. Berarti semoga ya, kita berdoa semoga kedepannya hukum di Indonesia ini bisa berjalan sesuai dengan sila kelima Pancasila, bisa berjalan dengan semestinya yang adil, tidak tajam ke bawah tumpul ke atas. Keadilan di Indonesia ini bisa ditata ulang, bisa biar orang-orang yang seharusnya tidak bersalah tidak merasakan hukuman yang mungkin itu tidak setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Betul. Pesan nih buat petinggi-tinggi. Pak buka mata Pak, beneran Pak. Ini Iya. mah udah kacau hukum-hukumnya Pak. Kerja Pak, kerja nih. Kerja dong. Oke, karena sudah berdebat ya tadi, sedikit berdebat tentang nenek SA ini. Jadi sekian dulu ya podcast kita kali ini tentang nenek SA ini. Semoga video yang kita buat ini bisa Wawasan gitu. iya, Seru ya, seru. Pertimbangan. Mungkin next time kita undang nenek SA gitu ya, kita wawancarai gitu ya. Boleh Langsung aja. Semoga nih bisa nih. Iya. Disclaimer dulu, kita hanya berpendapat ya. Ini pendapat kita, bukan maksud gimana-gimana. Jangan di ban Pak. Maaf Jangan nih. di-like nih, Iya, Pak. Jangan Kita di ban. di bawah ini, Ini kita lagi meniti karir. Tolong. Oke, sekian dari kita ya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Mbak Alan. Dadah, terima kasih, Mbak Mbak Dian. Dalam kondisi seperti ini, hukum bukan lagi menjadi pelindung, melainkan menjadi alat yang memperkuat ketimpangan sosial. Dung.